Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian malam ini, malam ke berapa? 12 ya? Malam ke-12. Malam ke-13 bulan suci Ramadan. Untuk lebih berkahnya, terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, kepada kedua orang tua kita masing-masing, serta para ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada musannif kitab Safinatun Najah, Syekh Al-Alimul Allamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dan pendiri Darud Da'wah wal Irsyad Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Abu Dale. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjut, kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, semoga orang tua atau bapak dari ustazah kita, yaitu orang tua dari Ustazah Urma, dimudahkan operasinya. Semoga segera diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syurutul Fatihah. Itu lagi ya. Syurutul Fatihah asyaratun. Bagaimana caranya supaya surah Al-Fatihah kita sah? Itu ada 10 syaratnya. Ada 10 syaratnya. Kenapa ada pasal tertentu, pasal khusus tentang surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah termasuk salah satu rukun qauliyah, salah satu rukun solat. Kapan surah Al-Fatihah kita salah, tidak memenuhi syarat, berarti solat kita tidak sah. Syurutul Fatihah asyarah. Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10. Bahkan di dalam kitab Kasyifah dijelaskan bal aktsar. Bukan cuma 10. 10 ini cuma minimal. Bahkan lebih dari 10. Tapi musannif Syekh Salim
bin Sumair hanya menyebutkan 10 syarat surah Al-Fatihah. Al-awwalu at-tartibu. Yang pertama adalah tertib. Tertib maksudnya apa? Yang mulai dari ayat 1 baru ayat 2 baru ayat 3. Kalau di dalam surah Al-Fatihah itu kalau kita balik-balik ayatnya itu tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Cuma di dalam sholat harus tertib ayatnya. Mulai dari ayat 1. Ayat 1 itu termasuk adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhir surah. Ila akhir surah. Jadi yang pertama harus tertib. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh. Harus mulai 1 sampai 7. Wasani, dan yang kedua al-muwalah. Al-muwalah. Apa artinya muwalah? Berkesinambungan, tidak terputus. Apakah yang memutus itu hanya berhenti, atau yang memutus itu ada pemisah yang tidak ada hubungannya dengan sholat, yang bukan kemaslahatan sholat? Contoh apa? Umpamanya kalau kita ini yang memutus ya, yang memutus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Minimal 1 kali ambil nafas, tidak boleh 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak bisa ya? Harus mualah, berkesinambungan, tidak boleh terputus. Bagaimana misalnya kalau kita putus dengan zikir atau pujian atau menjawab salam? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ada orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka Al-Fatihahnya tidak sah. Sholatnya tidak batal, tidak sampai batal, tapi Al-Fatihahnya tidak sah. Apa maksudnya? Kapan diputus dengan hal itu, maka ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Disambung atau ulang? Karena terlanjur mengucapkan Waalaikumsalam, maka Bismillahirrahmanirrahim diulangi dari awal. Paham? Atau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang bersih. Kalau orang bersih disunahkan apa? Apa yang dijawab? Kalau orang bersih mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita dengar Yarhamukallah.
Kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamu killah. Pamannya, saya baca baru Sumayyah, bersih Sumayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersih coba. Anggaplah bersih. Langsung dijawab yarhamukallah, yarhamukillah. Berarti Fatihahnya batal. Bagaimana kalau batal? Ulangi surah Al-Fatihah. Salatnya tidak sampai batal. Tapi kapan dia melanjutkan? Kapan dia melanjutkan? Berarti ada perantara. Kalau ada perantara berarti tidak berkesinambungan. Kalau tidak berkesinambungan berarti Al-Fatihahnya tidak sah. Al-Fatihahnya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Begitu. Di sini dikatakan fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis shalah. Apabila dia menyelah atau mensisipkan zikir ajnabi. Apa maksud ajnabi? Lain. Zikir yang lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Walau qalilan, sekalipun itu sedikit. Kahamdi atisin, seperti memuja apa itu atis bersin. Wa in sunnah kharijah, meskipun itu disunnahkan saat di luar sholat. Itu kalau ada orang bersin kemudian menjawab yarhamukallah, itu disunnahkan di luar sholat. Tapi kalau sedang membaca surah Al-Fatihah maka tidak boleh. Seperti apa? Kaijabatil muadzin, seperti menjawab azan. Contoh kalau kita sholat sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maliki yaumiddin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh. Makanya kalau orang azan tunda dulu sholat tak. Kalau orang azan tunda dulu sholat. Untuk apa? Untuk menjawab azan. Nanti setelah azan baru sholat sunnah. Terus contoh lagi. Bagaimana misalnya? Ini kan dikatakan tidak boleh menyisipkan zikir ajnabi yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Berarti ada zikir, ada sesuatu yang ada kaitannya dengan sholat, yang dan itu dibolehkan. Pertanyaan apa itu? Contoh, kalau kita sementara makmum, kita posisi kita sebagai makmum. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan tidak usah. Ini kalau posisinya sebagai laki-laki makmum. Kemudian sementara kita baca Al-Fatihah karena terlambat, imam membaca surah. Tapi lupa. Pamannya waladhdallin. Kita makmum baru masuk Allahu akbar. Berarti membaca surah Al-Fatihah. Sementara membaca surah Al-Fatihah, imam membaca innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Kita makmum tahu dan dianjurkan untuk mengarahkan untuk memperbaiki. Bagaimana misalnya kalau kita sementara baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung didengar, tidak bisa jawab, tidak bisa sambung Pak Imam. Jawab. Innal ladzina amanu wan nasara was-sabiin. Wan nasara
was-sabirin. Baru lanjut nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaan, boleh tidak dilanjut itu? Boleh. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan sholat. Tapi ini lagi-lagi kalau perempuan tidak usah. Lagian imam, kalau imam itu sudah kewalahan sekali, tidak usah kaku. Kalau imam kewalahan sekali langsung saja ruku atau pindah ayat. Daripada tinggal diam, tambah diam itu tambah gemetar. Itu ya. Selanjutnya, wal mura'atu hurufiha. Wal mura'atu hurufiha. Memperhatikan huruf-hurufnya. Pertanyaan, berapa itu huruf dalam surah Al-Fatihah? Kan begini, salah satu syarat surah Al-Fatihah itu kita dianjurkan untuk kita diharuskan untuk mengetahui, memperhatikan hurufnya. Kenapa? Semua hurufnya itu harus diberikan haknya. Kapan tidak diberikan haknya berarti hilang hurufnya. Kalau hilang hurufnya berarti tidak sah Al-Fatihahnya. Apa gitu pengertiannya tajwid. Apa pengertian tajwid yang sudah hafal itu? At-tajwidu wasilahan ilmu yurubihi salahul qalbi. Ta'u kulli harfin tahu kulli harfin haqqahu apa sekarang? Ya tahu kulli harfin, memberikan haknya setiap huruf. Memberikan haknya setiap huruf. Pertanyaan, berapa hurufnya surah Al-Fatihah? Hah? Berapa? 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 Siaga 100 150 30 139 bukan 138 138 tanpa tasdid. Gimana kau aja? Harus ada pernah kau jelaskan nggak? Gimana pada itu? Gimana pada? Saya juga jadi 138 tanpa tasdid. Kalau digabungkan tasdid itu 156. Di sini dikatakan wa ma idza udda syaddat hurufan ma'addi alifai sirata fil mawdi'ain wa alifai dallin dan alif dan dua alif dallinnya wa dhammu dzalika ma'al mi'ati wa thamaniya wa thalathin sarat al jumlatu mi'atan wa sittatan wa khamsina 156. Bi'ithbati alif malik 156. Karena begini, ada qiraah yang lain itu tidak membaca panjang huruf mim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tidak panjang ma-nya. Ar-Rahmanir Rahim
Maliki yaumiddin. Tapi ya kita pakai Maliki yaumiddin. Kalau ada orang baca Maliki yaumiddin, jangan disalahkan ini. Total gitu. Yang keempat, wa mura'atu tasydidatiha, dan memperhatikan tasydidnya. Ada nanti pasal khusus tasydid. Ada ya? Pasal khusus tasydid surah Al-Fatihah. Yang kelima, wal khamisu alla yaskuta saktatan tawila. Dan hendaknya dia tidak berhenti saktah tawila, dengan berhenti yang panjang. Bila udrin, tambah uzur. Bagaimana kalau ada uzur? Fa'in wujida udhrun kajahlin aw sahwin aw nisyan aw i'ya'in lam yadur. Apabila ditemukan uzur, dia memutus ayat 1 dengan ayat kedua, atau ada sakta yang panjang sebab uzur. Apakah sebab uzurnya itu karena tidak tahu hukumnya, atau ini orang jahil yang jauh dari agama, ajaran Islam tempat tinggalnya, atau orang yang lalai, atau orang lupa atau gagap, maka tidak fatal, tidak berbahaya. Seperti tadi, apa sakta yang panjang? Ambil nafas dua kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istirahat dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Kecuali kalau kosong. Kecuali kalau biasa kalau kenyang itu, apa itu yang kayak ada mau keluar. Saya itu selalu begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa langsung kayak ada keluar kalau kenyang sekali. Yang jelasnya jangan sengaja, kecuali kalau darurat gitu. Wala qasiratan yaksidu biha qat'al qira'ah. Begitu pula memutus dengan putus yang pendek, dengan bermaksud untuk membaca bacaan. Kalau tidak ada nyata untuk putus, itu tidak apa-apa. Kita putus karena cigukan begini atau bersin, itu tidak apa-apa. Wasadisu, syarat Al-Fatihah yang ke-6. Yang keberapa nih? Ke-6. Yang selanjutnya yang ke-7, yang ke-6 itu wala qasiratan ya. Yang ke apa sih yang ke-7 ke-6? Al-Qira'atan. Di kitab tak? Qira'ah. Ini yang ke-7 qira'ah. Yang ke-6 qira'ah. Di sini ke-7. Karena napisah antara wa alla yaskuta saktatan tawilatan, wala itu kasih jadi nomor nomor 6, karena kan ada huruf ataf. Wasabi'u qira'atu kulli ayatiha, membaca seluruh ayatnya. Berapa ayatnya surah Al-Fatihah? 7. Ayatnya surah Al-Fatihah itu ada 7. Dan salah satu ayat surah Al-Fatihah adalah basmalah. Qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Membaca setiap ayat surah Al-Fatihah, dan di antara ayat Al-Fatihah itu adalah basmalah. Bismillah. Karena ada ini dalam mazhab Syafi'i ya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain ada mengatakan ini tidak termasuk, bismillah itu tidak termasuk. Tapi tetap 7.
Bismillah tidak termasuk, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kenapa bisa 7? Itu tidak bisa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat 6. Apa lagi? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 7. Di situ tidak bisa. Tapi mazhab Syafi'i itu 7. Ayat pertama adalah Bismillah, ayat kedua Alhamdulillah, ayat ketiga Ar-Rahman, yang ayat keempat Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Selanjutnya wasamin adamul lahni, adamul lahn, kesalahan. Adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Tidak adanya kekeliruan yang dapat merusak makna. Tidak adanya kesalahan. Ingat, kesalahan itu ada 2. Ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Yang fatal itu lahnul jali. Lahnul khafi tidak fatal. Contoh apa? Yang seharusnya didengungkan tapi tidak didengungkan. Seharusnya itu samar-samar tapi tidak samar-samar. Seharusnya 5 harokat tapi dibaca 2 harokat. Itu kesalahan yang tidak sampai mengubah makna. Yang sampai mengubah makna kalau mengubah huruf. Hati-hati. Dan ini tamu biasa. Ini bukan cuma kalian ya, terutama bagi laki-laki, apalagi Pak Imam. Berarti saya. Salah huruf dalam surah Al-Fatihah mengubah makna. Mengubah makna berarti tidak memenuhi syarat Al-Fatihah, berarti tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau tidak sah Al-Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Ini hati-hati. Kalau perempuan aman, tapi ya tadi juga biar tidak dengar kita, tapi Allah maha dengar. Jangan asal baca. Pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki jelas. Terus ini bahaya nah. Kan tadi dikatakan salah satu syaratnya itu tidak tidak melakukan kesalahan yang dapat merubah makna. Terutama di sini alhamdu. Kalau kita baca alhamdu pakai ha, seharusnya ha, tapi dibaca ha. Itu kalau kita lihat kamus, hamada itu artinya mati. Berkurang, surut, berhenti, tenang, sejuk, mati. Maksudnya mati di sini padam, mereda nyalanya. Hamada ju'an, mati kelaparan. Hamada putus asa. Hamada syajar rapuh. Jadi kalau kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala kerapuan, segala kematian, segala redupan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, bukan puji ya. Sedangkan kita dituntut untuk alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Selanjutnya wa antakuna halatal qiyam fil fardi, hendaknya
Al-Fatihah itu dibaca dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Hendaknya surah Al-Fatihah itu, membaca surah Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Kenapa harus dalam keadaan berdiri? Karena salah satu rukun sholat adalah al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Di sini disebutkan fil fardi, berarti membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat sunnah dalam keadaan duduk itu boleh. Kenapa boleh? Karena sholat dalam keadaan duduk dalam sholat sunnah itu boleh, sekalipun mampu untuk berdiri. Tapi kalau mau duduk, silakan. Kalau sholat sunnah, cuma pahalanya setengah dari sholat yang berdiri. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh duduk, tidak boleh baring, tidak boleh terlentang kalau mampu berdiri. Tidak sah sholatnya orang dalam keadaan duduk kalau mampu berdiri dalam sholat fardu. Selanjutnya, wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah, dan hendaknya dia mendengarkan kepada dirinya sendiri belajar pagi sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya? Di antara duhur sampai asar apa dikerja? Tidur. Bagus saja tidur ya. Karena kapan tidak tidur ngantuk itu? Hendaknya dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri bacaan surah Al-Fatihah. Tidak boleh qomat kamit, Allahu Akbar, dalam hatinya membaca. Sah tidak itu? Tidak sah. Harus setidaknya minimal yang dengar itu diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kalau makmum. Kalau imam baru maghrib dan isya dan subuh itu jahar, dibesarkan suaranya. Kalau makmum ya kecilkan saja, setidaknya dengar itu diri sendiri. Wal hadi asyar. Selanjutnya, berarti sini ada 11 ya. Oh, di sini berapa tadi? 10. Di sini ada 11. Tunggu dulu. Di sini 11 tapi yang sebut di sini apa? Oh, ada tawanunya. Bal aktar, bahkan lebih. Dan selanjutnya, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Dan hendaknya dia tidak menyisipkan, zikir ajnabi. Seperti tadi yang saya jelaskan di pertama itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, atau alhamdulillah, atau yarhamukallah, atau menjawab azan. Tidak boleh, karena azan itu di luar dari rangkaian sholat. Yaitu persoalan tentang syarat surah Al-Fatihah, syarat membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, jadi setelah pelajari tentang surah Al-Fatihah, ya sadari diri masing-masing, apakah selama ini kita sudah betul carata atau tidak. Selanjutnya, tasdidatul Fatihah, tasdid dalam surah Al-Fatihah. Ini tidak usah terlalu ya. Perlu diketahui bahwa tasdid dalam surah Al-Fatihah itu ada 14.
Tasdidatul Fatihati arba'a asyarota. Ada 14. Di mana itu? Bismillah di lafzul jalalah, di atas lam Allah, lam di situ tasdid. Maka harus dibaca bismillah. Ingat ya, bismillah bukan bismillah. Yang sama nanti lagi masbullah. Bismillah. Apa itu masbullah? Masalah buat lo. Bismillah. Ini tarqiq, bukan tafkhim. Kalau tafkhim itu sebelum lafzul jalalah harokatnya dhamma atau fathah. Kalau kasrah tarqiq tipis, bismillah. Di atas lafzul jalalah Allahnya itu tasdid. Di mana lagi tasdidnya? Ar-Rahmani di atas huruf ra. Ar-Rahim di atas huruf ra. Alhamdulillah di atas huruf lam. Rabbil alamin di atas huruf bal. Ar-Rahmani di atas huruf ra. Ar-Rahim di atas huruf ra. Maliki yaumiddin di atas huruf dal, dan seterusnya. Tahu gitu? Yang mana bilang tasdid? Nah, baca sendiri. Nah, terakhir, sunnah mengangkat tangan di dalam sholat. Saya selalu lihat begini. Pokoknya setiap bangkit itu angkat tangan. Rakaat pertama setelah sujud, Allahu Akbar. Rakaat ketiga setelah sujud langsung berdiri, Allahu Akbar. Padahal itu tidak disunnahkan. Yang disunnahkan itu cuma 4. Apa itu? Kita baca teksnya. Mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Di sini ada orang bertanya, Ustaz, kalau semisal dibaca ini Abdul Razak, ya kayaknya ini Al Razak. Ustaz, kalau semisal dibaca satu ayat pertama surah Al-A'la, kita membahas tentang surah Al-Fatihah, dan syarat-syarat Al-Fatihah itu sudah dijelaskan. Ada berapa? Ada 10, bahkan lebih, minimal 10 lah, minimal 10. Bagaimana kalau surah yang lain? Kemudian ada yang disisipkan, ada yang disunahkan memang, dan terdapat dalam kitab-kitab. Sekalipun saya secara pribadi belum pernah mencari, bukan belum dapat, belum pernah mencari. Tapi guru tak mencontohkan. Kalau guru tak sudah mencontohkan, tentunya guru tak tidak sota-sota. Yang sota-sota itu kita yang menyalahi. Kalau guru tak mencontohkan, ada apa itu bahasa Bugisnya? Apa kata guru tak itu juga kita lakukan. Apa yang dilakukan guru tak itu juga kita lakukan. Itulah salah satu akhlak seorang santri. Salah satunya apa? Selalu kita dengar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kenapa di situ dibaca subhana rabbil a'la? Karena kalau ulama kita mengatakan di situ kan sabbihisma. Apa sabbihisma rabbikal a'la? Bertasbihlah dengan menyebut
nama Tuhanmu yang maha a'la, maha tinggi. Berarti tasbih. Ada juga setelah membaca surat An-Tin, alayhisallahu biahkamil hakimin. Ada dibaca di situ. Pertanyaan, boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Bisa jadi sunahkan. Saya tidak tahu hukum pastinya. Nanti saya tanyakan ke Guru Ustaz Agus. Karena Guru Ustaz Agus pernah dengar di? Nanti saya tanyakan di mana didapat kitabnya, baru kita sama-sama buka. Yang jelasnya minimal boleh. Apakah sunnah atau tidak, bukan sunnah? Saya pribadi tidak tahu. Tapi kalau ditanya boleh. Kenapa katakan boleh? Karena Guru tak mencontohkan. Pak itu Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi', disunnahkan mengangkat kedua tangan, bukan satu tangan. Kecuali kalau satu tangan tak. Fi arba'ati mawadi', pada 4 tempat di dalam salat. 1. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Kalau orang takbiratul ihram, itu takbir kan ada 2. 1 takbiratul ihram, 1 takbiratul intiqal. 1 takbiratul ihram itu ketika pertama kali takbir Allah, sejajar ya, itu yang disunahkan sejajar. Ada juga katakan jarinya yang sejajar dengan bahu. Allah, itu disunahkan mengangkat tangan. Kalau takbir intiqal itu takbir pindah dari fardu satu ke fardu yang lainnya. Takbir untuk ruku, takbir untuk sujud, takbir untuk duduk. Nah, itu namanya takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram ya takbir pertama di dalam salat. Selanjutnya, wa indar ruku, ketika ruku. Kalau mau ruku ya angkat tangan. Ini fikihnya. Belum kita bahas tasawufnya. Kita kajian fikih, bukan kajian tasawuf. Kalau kajian tasawuf itu tentunya ada makna kenapa disunnahkan mengangkat tangan. Itu ada maknanya itu. Tapi kita bahas fikih. Wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Dan terakhir, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud awal. 4 yang disunnahkan. Berarti kalau orang berdiri dari sujud langsung berdiri, apakah diangkat tangan? Tidak. Disunahkan angkat tangan? Tidak. Tidak disunahkan. Jadi 4 tempat jadi: 1 takbiratul ihram, 2 ketika ruku, 3 ketika i'tidal, 4 ketika bangkit setelah tasyahud awal. Fahim tuh? Lanjutkan sujud. Lanjut deh. Berapa jam lagi kan? Lebih 1 jam. Lanjut. Kasih sedikit ini syarat sujud banyak. Sabah. Kalau dibahas ini banyak-banyak. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kelihatan boleh kaki.
Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.